stres bisa mempengaruhi organ pencernaan kita, dimana ketika orang mengalami stres ada satu zat yang produksinya itu kemudian berkurang, yakni zat yang namanya prostaglandin. Kita tahu prostaglandin adalah zat yang bisa melindungi lambung. Nah, pada kejadian-kejadian seperti kita minum obat anti nyeri, ya, maka prostaglandin ini akan berkurang, sehingga ketika orang sering minum obat anti nyeri, maka perlindungan lambungnya juga akan berkurang. Efeknya kalau minum obat anti nyeri dalam jangka panjang akan menyebabkan gangguan lambung, mah, sampai kemudian menjadi ulkus atau tukak lambung. Demikian juga dengan stres. Ketika terjadi stres ini, prostaglandin pun juga berkurang, sehingga perlindungan di lambung ini juga akan mengalami pengurangan. Nah, pada stres juga, selain prostaglandin pelindung lambung ini berkurang, juga terjadi peningkatan asam lambung. Jadi asam lambung naik, ditambah pelindung lambungnya berkurang, ini tentu saja akan berpengaruh kepada penyakit MAH, yang efeknya kemudian dirasakan, perut itu akan terasa perih, kemudian rasa mual, dan lain sebagainya yang biasa diderita oleh penderita MAH. Empon-empon yang bernama kunyit ini mengandung zat yang namanya kurkuminoid. Nah, sebagian zatnya bernama kurkumin. Kurkumin ini merupakan anti peradangan atau antiinflamasi, di mana pada prosesnya penderita MAH yang merasa nyeri, kemudian sakit perut dan sebagainya itu karena adanya proses peradangan di dalam lambung. Nah, dengan kurkumin maka proses peradangan ini bisa dicegah atau dikurangi. Kemudian juga kurkumin mengandung zat yang bisa melindungi lambung serta mengurangi produksi asam lambung. Madu secara empiris pengalaman digunakan telah lama, ya, di beberapa abad yang lalu digunakan untuk beragam penyakit. Salah satunya adalah mengatasi gangguan lambung. Sejauh mana madu ini bisa menangani dan mengatasi gangguan lambung, penelitian modern menunjukkan bahwasannya madu ini bisa membunuh kuman penyebab kenaikan asam lambung, yakni Helicobacter pylori. Dengan terkontrolnya pertumbuhan kuman Helicobacter pylori ini, otomatis juga produksi asam lambung akan terkontrol. Nah, ini sebagian dari khasiat madu kenapa dikait-kaitkan dengan bisa mengatasi gangguan asam lambung. Ya, jambu biji, terutama ini daunnya, daun dari jambu biji telah lama digunakan secara tradisional untuk mengatasi diare. Maka berdasarkan penggunaan secara tradisional ini, penelitian dilakukan untuk meneliti zat seperti apa dan bagaimana reaksi kerjanya sehingga daun jambu biji ini bisa mengatasi diare. Ada satu jurnal di tahun 2008 di mana di sana meneliti ada zat yang sejenis dengan attapulgite. Ya, attapulgite ini kalau dalam dunia farmasi sering digunakan untuk mengatasi diare, membuat tekstur dari kotoran itu menjadi lebih pekat sehingga diare yang encer ini bisa terkontrol teksturnya. Saat berpuasa, perut ini mengalami pengosongan dalam jangka waktu lama, sehingga kita perlu persiapan ketika sahur apa-apa yang perlu dikonsumsi agar lambung ini tidak mengalami masalah selama tidak diisi. Nah, terutama bahan-bahan makanan yang harus diwaspadai seperti misalnya bahan makanan yang memicu naiknya asam lambung, contoh misalnya kopi, atau juga beberapa makanan yang memiliki sifat asam, yang asam kuat seperti makanan-makanan pedas gitu ya. Kemudian juga makanan yang memang rasanya asam, ini ketika sahur kita hindari. Sembelit yang dibiarkan berlarut-larut menyebabkan seseorang ini ketika buang air besar itu harus mengejan, atau bahasa Jawanya ngeden. Nah, ngeden atau mengejan inilah yang kemudian kalau ini terus-menerus menyebabkan pelebaran pembuluh darah yang kemudian disebut sebagai wasir atau ambeien. Secara umum semua bahan berserat
yaitu juga merupakan bahan yang bisa mengatasi sembelit. Selain itu harus banyak minum atau juga ditambah konsumsi beberapa zat yang bisa bersifat laksatif. Ada beberapa herbal seperti misalnya adas misalnya. Ini juga merupakan anti sembelit dan bisa digunakan sebagai anti hemoroid secara tradisional.